Halo sahabat Cahaya Kehidupan, bagaimana kabar Anda? Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komentar, yang sudah like. Saya melihat subscribernya sudah 48k, 48.000, artinya orang sudah subscribe di Cahaya Kehidupan. Itu sangat-sangat buat saya menggembirakan, dan tentunya pesan saya tersampaikan kepada semua orang untuk membagikan video Cahaya Kehidupan supaya makin banyak orang yang kenal dengan Cahaya Kehidupan, dan Anda pun juga menjadi jalan kebaikan bagi orang itu. Ketika Anda menjadi jalan kebaikan, maka percayalah Tuhan pasti membalas kebaikan kepada Anda juga. Sadari itu. Hari ini tanggal 13 Maret 2021, saya ingin mengangkat tema tentang bagaimana sikap anak kepada orang tuanya harusnya. Kenapa? Karena saya sering baca komentar yang kadang menyalahkan orang tuanya. Orang tua saya miskin, saya tidak bisa apa-apa. Bahkan banyak tuh di sinetron gitu ya, orang tuanya miskin disia-sia gitu, dimarah-marahi, dibilang kenapa tidak kaya, kenapa nggak bisa ngasih saya motor, nggak bisa ngasih saya mobil, kenapa nggak bisa ngasih saya bisnis dan sebagainya. Hari ini 13 Maret, ulang tahun papa saya gitu ya. Saya barusan dari rumah beliau, rumahnya mama sama papa sama adik saya. Kita membuat acara kecil-kecilan keluarga saja untuk merayakan ulang tahunnya beliau, dan saya memberikan hadiah gitu ya. Saya melihat beliau tersenyum, melihat saya, adik saya, dan semua cucunya gitu ya, 2 cucunya. Dan itulah sebetulnya kado terindah untuk orang tua, melihat anak-anaknya bahagia, melihat anaknya itu happy, cucunya itu tersenyum, cucunya itu ceria, sehat. Itu adalah kado terindah buat orang tua kita sebetulnya. Bagi Anda yang saat ini gitu ya, mungkin merasa orang tuanya kurang mampu, orang tuanya kurang memiliki kekuatan, Anda harus sadari bahwa Tuhan itu selalu benar, Tuhan itu selalu baik. Jadi ketika Anda sudah hidup sampai detik ini, Anda sudah hidup sampai usia ini, itu berarti Tuhan sudah sayang sama Anda dan sayang sama orang tua Anda. Dan ingatlah, hidup Anda ke depan, bagaimana hidup Anda bukan tergantung dari orang tua Anda. Hidup Anda ke depan sepenuhnya tergantung dari diri Anda sendiri. Kenapa harus nyalahkan orang lain? Kenapa harus nyalahkan orang tuanya? Padahal Anda punya hak untuk menentukan sendiri. Ayo sekarang Anda berpindah logika, berpindah zona, dari zona yang sibuk dengan kebencian, sibuk dengan kemarahan, sibuk dengan amarah-amarah yang jelek, berganti masuk ke zona-zona yang lebih menyenangkan, penuh dengan semangat, penuh dengan ambisi yang baik, penuh dengan impian-impian besar, penuh dengan semangat-semangat yang membesarkan, semangat-semangat yang mengkayakan. Itu jauh lebih baik daripada Anda terjebak dalam zona kebencian, zona amarah, zona sakit hati gitu ya, zona dongkol, zona kecewa dan sebagainya. Itu zona yang tidak nyaman. Anda harus segera merubah itu, menjadikan itu semua sebagai pendorong agar Anda bisa pindah ke zona yang positif, zona yang menyenangkan, zona yang mengkayakan, dan zona yang penuh dengan semangat. Tidak bisa Anda merubah masa lalu Anda. Tidak bisa Anda merubah bahwa Anda harus lahir dari orang tua yang kaya atau yang pintar. Tidak bisa. Kenapa? Anda sudah lahir, Anda sudah berumur sekarang. Tidak mungkin Anda masuk lagi kan ke perutnya ibu Anda lalu minta dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Tidak bisa. Anda sudah lahir, Anda sudah terbentuk. Ibaratnya nasi sudah jadi bubur. Tapi ingat, bubur masih bisa dinikmati menjadi bubur ayam yang istimewa. Saya sering mengatakan ini, dan saya sering punya mindset seperti itu, bahwa nasi boleh jadi bubur,
tapi buburnya harus kita jadikan menjadi bubur ayam yang istimewa. Tambahkan ayam, tambahkan mungkin ati ampelanya, gitu, tambahkan kerupuk, tambahkan kecap, tambahkan semuanya menjadi bubur ayam yang istimewa. Maksudnya apa? Tidak ada yang sia-sia, tidak ada kejadian yang jelek, tidak ada kejadian yang negatif sebetulnya. Semua kejadian bisa kita olah, bisa kita ramu, bisa kita tambahkan berbagai bumbu-bumbu supaya apa? Jadi peristiwa yang enak, peristiwa yang menyenangkan, peristiwa yang mengkayakan. Kalau Anda sekarang punya orang tua yang maaf tidak kaya, tidak mampu dan sebagainya, ya sudah, Anda jangan meniru dia, jangan meniru beliau, jangan ambil ilmu dari beliau. Anda hormati, Anda hargai, tapi tidak perlu Anda ambil ilmunya. Anda ambil ilmu dari yang lain, gitu saja, selesai kan? Jadi tidak perlu Anda marah-marah, Anda tetap kecewa, tetap ini, percuma. Anda tidak akan berkembang, Anda tidak akan maju-maju, Anda terjebak di zona-zona yang zona-zona yang mengkerdilkan, zona-zona yang justru membuat Anda tidak grow up, tidak tumbuh, hidup Anda sia-sia jadinya. Lebih baik apa? Anda segera move on, segera pindah dari hal-hal yang membencikan, hal-hal yang tidak nyaman itu ke hal-hal yang baik tadi. Hargai orang tua Anda, hormati orang tua Anda, tapi tidak perlu Anda serap ilmunya, Anda cari ilmu yang lain. Ini sebetulnya ada di buku di luar sana, ada namanya Ayah Kaya Ayah Miskin gitu ya. Jadi ketika Anda masuk di golongan yang punya ayah miskin, hargai, hormati, tapi tidak Anda resap ilmunya, Anda tidak ambil ilmunya, Anda bisa ganti tanda kutip ayah yang kaya, Anda belajar di sana. Selesai. Nasi jadi bubur, buburnya jadikan bubur ayam yang istimewa. Ingat ini, oke? Maka mulai sekarang Anda lepaskan semua amarah Anda, lepaskan semua kebencian Anda, lepaskan semua prasangka buruk Anda kepada orang tua Anda. Ketika orang tua Anda melihat Anda tersenyum, melihat Anda sehat, melihat Anda bahagia, itulah kebahagiaan mereka sebetulnya. Maka sekarang Anda lakukan sendiri, Anda tunjukkan sendiri bahwa Anda bisa dan Anda punya kemampuan untuk itu. Semua orang punya hak yang sama, semua orang punya kemampuan yang sama. Tinggal Anda apakah mau terus sibuk dengan hal-hal yang menyakitkan, ataukah sibuk dengan hal-hal yang membahagiakan. Apakah Anda sibuk dengan hal-hal yang penuh kegelapan, ataukah Anda sibuk dengan hal-hal yang menjadikan cahaya di hidup Anda. Makanya tonton semua video di Cahaya Kehidupan supaya apa? Yang Anda hidupnya gelap perlahan menjadi bersinar, menjadi bercahaya, dan yang ada hanya jalan terang di hidup Anda. Yang lagi marah sama orang tuanya, yang lagi sebel sama orang tuanya, yang lagi nyalahkan orang tuanya, sekarang berhentilah. Gantilah dengan menghargai dan menghormati mereka. Lalu Anda ambil sendiri hak Anda, majulah ke depan, dan belajarlah ilmunya, ilmu yang mengkayakan, ilmu yang membuat orang menjadi sukses. Ingat, hidup Anda di tangan Anda sendiri. Sadari ini dan resapi. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu
ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.